Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Mahasiswa penempuh mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA yang selalu kami banggakan. Syukur alhamdulillah kita hari ini telah memasuki pertemuan ke-9. Sebelum kita melakukan pemaparan penjelasan dan kalian menyimak video pembelajaran ini, terlebih dahulu kita buka dengan berdoa. Berdoa disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berkah. Amin. Mahasiswa penempuh mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA yang terpelajar, minggu ini kita telah memasuki pertemuan ke-9. Agenda kita pada pertemuan ke-9 yaitu sudah mulai melakukan pencermatan terhadap simulasi pelaksanaan video pembelajaran yang dilakukan oleh teman-teman kita. Nah, untuk minggu ini, hari Kamis, yang akan menyampaikan hasil simulasi untuk kelas A, yaitu ada Agus Hadi, ada Heza, ada Dewi, Fatma, Nuria, Siska, Siswi, Ananda, dan Krisnawati. Ada 9 mahasiswa ya. Sedangkan untuk hari Jumat, untuk kelas G yang akan menyampaikan hasil kegiatan simulasinya, yaitu ada Tita, ada Lintang, ada Dewi, ada Sri Wahyuningsih, ada Dian Anggraini, ada Melinia, Aini, Enggar, dan Wahyu. Nah, beberapa hal yang perlu teman-teman pertimbangkan atau perhatikan sebelum melakukan kegiatan simulasi video pembelajaran khususnya dalam pembelajaran IPA. Yang pertama yaitu silakan nanti dikumpulkan RPP dan hasil video simulasinya H-1 perkuliahan maksimal pukul 16 waktu Indonesia Barat, sehingga untuk kelas A silahkan mengumpulkan pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekaligus RPP dan video pembelajarannya. Nanti dikumpulkan via email saja. Setelah kami terima, nanti kami bantu masukkan ke Sipedar. Nah, teman-teman yang lain yang tidak bertugas nanti memberikan masukan dari hasil video tadi 9 teman kita yang sudah disampaikan ke kami. Masukan boleh apapun, misalkan dari pemaparan kegiatan pendahuluan, inti, atau penutupnya. Kemudian nanti saat membuat membuat video simulasi pembelajaran maksimal berdurasi 30 menit ya. Kalau bisa ya 10 sampai 20 sampai 30 menit. Boleh lebih kurang, yang penting bisa mengcover kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Silakan terserah mau disampaikan melalui Google Drive atau YouTube. Kalau malu dengan orang-orang secara umum boleh Google Drive, tetapi kalau ingin mendapatkan masukan lebih dari halayak umum, nanti teman-teman bisa menguploadnya melalui YouTube. Baik, ini ada satu RPP yang minta dikonsultasikan. Saya akan memberikan masukan untuk RPP ini, namun masukan RPP ini harapannya juga silahkan diimplementasikan juga bagi teman-teman besok yang memastikan akan melakukan kegiatan simulasi. Pastikan RPP-nya bagus dulu. Oke, ini ada RPP masuk ya. Kita koreksi terlebih dahulu. Yang pertama, pastikan ada identitas sekolah, ada keterangan kelas semester, ada keterangan tema, subtema, dan pembelajaran keberapa, serta alokasi waktu. Nanti alokasinya waktunya disesuaikan ya 20 atau 30 menit. Kalau bisa tidak lebih dari 30 menit karena nanti unggahan filenya juga terlalu berat. Baik,
Satu tadi sudah ada identitas. Kemudian yang kedua, pastikan juga ada KI atau kompetensi inti, yang kompetensi inti ini diturunkan menjadi kompetensi dasar dan indikator. Jadi setelah kompetensi inti, urutannya adalah KD dulu, baru tujuan pembelajaran. KD indikator tujuan pembelajaran, maka ini nanti diataskan ya KD-nya. KD-nya dulu baru ini. Nah, kalau dituliskan di sini ada indikator, pastikan indikatornya nanti sinkron dengan KD dan tujuan pembelajaran. Di sini dituliskan ada berapa indikator? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau ada 6 indikator, maka tujuan pembelajarannya minimal juga 6. Oke, ini sudah 6. Namun, kalau sudah dituliskan di sini tujuan pembelajaran dan indikatornya itu harus diimplementasikan dalam pembelajaran. Maka kalian perlu pertimbangkan kira-kira ngajar 20-30 menit bisa nggak tuh ngajar dengan 6 tujuan pembelajaran ini terimplementasi semua. Kalau tidak yakin boleh dikurangi, maka nanti indikatornya bahasa Indonesianya boleh 1 aja, IPA-nya boleh 1 saja, jadi hanya 2 indikator dan nanti tujuannya juga 2, sesuaikan dengan alokasi waktu yang akan disampaikan, tapi pastikan nanti kompetensi dasarnya sudah mencakup pengetahuan dan keterampilan. Jadi misal ini nanti seperti ini ya, bahasa Indonesianya pengetahuannya, keterampilannya dari IPA ambil cukup 1-1, itu sebetulnya sudah cukup, nggak apa-apa karena waktunya terbatas. Khawatirnya nanti sudah menuliskan 6 seperti ini, waktunya tidak cukup, kemudian tidak terimplementasi. Maka alangkah lebih baik kalau sudah menuliskan, konsekuensinya adalah diimplementasikan, maka yang sedang-sedang saja, tidak terlalu banyak. Oke, setelah sudah menurunkan kompetensi dasar ke indikator, kemudian kita menurunkan ke tujuan pembelajaran. Pastikan saat menurunkan ke tujuan pembelajaran ini urut, misalkan 3.2 diturunkan menjadi 3.2.1, ini nanti tujuan pembelajaran nomor 1 pastikan turunan dari ini, maka urut dari awal. Kemudian tujuan pembelajaran kedua pastikan urut yang ini. Tujuan pembelajaran ketiga pastikan urut dengan indikator bawahnya, dan pastikan misalkan di sini bahasa Indonesia dulu ya, nanti tujuan pembelajarannya juga bahasa Indonesia dulu, jangan dibolak-balik. Sekarang kita lihat tujuan pembelajarannya. Hal yang harus diperhatikan dalam tujuan pembelajaran adalah pastikan dalam menyusun tujuan pembelajaran itu sudah terdiri dari 4 unsur, yaitu A, B, C, D. Audience, behavior, condition, and degree. Nah, kita cek tujuan pembelajarannya apakah sudah ada A, B, C, D. Audience, behavior, condition, and degree. Ini nomor 1 sudah. Audience, behavior, condition, and degree. Sudah. Audience, behavior, condition, and degree. Ini sudah ya, sudah sesuai dengan kaidah ABCD. Berarti nanti kita lihat, pastikan pembelajarannya ada teks eksplanasi tentang listrik. Kemudian nanti dari teks eksplanasi tersebut siswa mampu nih, pastikan bisa ide pokok, kemudian laporan dalam bentuk diagram, kemudian mampu mengkomunikasikan. Nah, ini nanti kan bisa disederhanakan menjadi satu tujuan pembelajaran di kegiatan bacaan eksplanasi listrik. Kemudian percobaan juga bisa disederhanakan menjadi satu pembelajaran. Tujuan pembelajarannya itu melakukan percobaan tentang rangkaian seri dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sudah bagus ya. Kemudian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 5M. Nanti saat editing video diberi keterangan ya videonya.
implementasi dari 5M-nya, termasuk implementasi misalkan kegiatan pendahuluan, diberi keterangan di video, masuk ke kegiatan inti, masuk ke kegiatan penutup, kemudian implementasi dari mengamati, menanya, mengkomunikasikan, menalar, sampai mengamati, nanti juga diimplementasikan. Begitu juga dengan langkah-langkah dari model kooperatif yang dipilih di sini adalah STAD, Student Team Achievement Division. Kita lihat seperti apa hasil analisisnya. Yang pertama, pastikan dalam kegiatan pendahuluan itu teman-teman menyampaikan salam, melakukan doa, kemudian menyiapkan siswa secara fisik dan psikis, bisa melakukan dengan kegiatan motivasi, misalkan memberikan yel-yel, tepuk-tepuk, tepuk semangat, semangat pagi dan lain sebagainya di awal agar lebih menarik. Di sini sudah ya, tepuk kompak, lagu pergi belajar. Nah, nanti kalau seperti ini tolong dituliskan juga apa namanya narasi dari pergi belajar, karena ini kan mungkin belum semua tahu ya. Nanti di bawahnya di sini dituliskan narasi kegiatan, narasi lagunya, lagu pergi belajar itu lagunya kayak apa, nanti dituliskan. Terus kita di pendahuluan juga perlu menyampaikan apersepsi. Apersepsi yaitu menyampaikan materi yang kemarin, kemudian menghubungkan materi yang akan digunakan. Jadi kalian harus tahu, ini kan tadi pembelajaran ketiga ya, pembelajaran kedua tentang apa, nanti dibilangkan saja. Misalkan pada pertemuan kemarin kita membahas tentang apa. Nah, hari ini kita akan membahas tentang, misalkan ini, ide pokok dalam teks eksplanasi dan langkah listrik dalam kehidupan sehari-hari. Terus dalam kegiatan inti, pastikan ya, ini kenapa numpuk-numpuk. Ada menanya, ada mengamati, mencoba, kemudian mengkomunikasikan dan mengasosiasikan. Nah, 5M-nya sudah terlihat, tapi STAD-nya belum kelihatan langkah-langkahnya. Maka nanti ini ditambahkan ya, langkah-langkah dari model cooperative learning tipe STAD tadi yang dimaksud di atas. Nanti ditambahkan. Nanti ini bisa disederhanakan lagi kegiatan pembelajarannya, tapi pastikan menarik. Nanti disesuaikan dengan tujuan pembelajaran tadi yang perlu dipersingkat lagi. Kemudian di penutup, menyimpulkan, kemudian memberikan evaluasi. Misalkan, ini sudah ya, mengerjakan evaluasi, betul menyampaikan pesan moral, kemudian memberikan rencana tindak lanjut. Ini yang rencana tindak lanjut itu besok kita akan belajar tentang apa, itu disampaikan. Ini ya, benar, ini rencana tindak lanjut. Ini udah bagus. Terus penilaian pengetahuan. Nah, kalau bisa soalnya dibuat hot ya, dikatakan hot jika menggunakan C4, C5, dan C6. Misalkan suruh dikasih teks bacaan, terus kemudian dianalisis. Termasuk jenis teks bacaan apakah ini? Nah, itu kan sebetulnya intinya sama. Tetapi kalau dibuat lebih hot itu dia dibuat analisis. Kalau seperti ini itu masih lot atau low order thinking, hanya menghafal. Maka perlu dikembangkan menjadi dia agar bisa berpikir tingkat tinggi. Terus IPA-nya juga ya, soalnya tulis saja, berikan gambar misalkan, berikan gambar komponen listrik, terus disampaikan, sebutkan komponen yang ada pada gambar tersebut. Itu kan juga menganalisis. Intinya sama, tetapi soalnya dibuat lebih hot, high order thinking skill. Terus LKPD-nya mana ya tadi? Oke, untuk sikap ini sendiri-sendiri ya. Di sini judulnya keterampilan, tapi di bawahnya kayaknya tadi sikap deh. Nah, judulnya kan keterampilan ya, tetapi di dalamnya ada sikap. Nanti disendirikan saja, sikap sendiri, keterampilan sendiri. Terus
ini kan tadi membuat percobaan rangkaian listrik. Nah, pastikan nanti berhasil memperlihatkan keaktifan siswanya. Jadi ada paragraf. Nah, nanti ini bisa disederhanakan saja. Ambil salah satu tadi kegiatan bahasa Indonesia dan salah satu IPA-nya yang sekiranya dianggap paling menarik gitu. Kemudian dipastikan kegiatan yang ada di percobaan ini berjalan dengan baik. Baik, sehingga RPP ini kita secara garis besar ya, kita anggap sudah bagus, sudah berbasis mengaktifkan siswa, berbasis percobaan. Mungkin tadi disampaikan juga metode yang digunakan adalah metode eksperimen karena kegiatan ini adalah percobaan. Kalau memang merasa kesulitan menggunakan model pembelajaran STAD, nanti cari juga model alternatif lain, misalkan apakah model discovery learning atau inquiry yang sebetulnya juga mirip-mirip dengan pendekatan saintifik. Ini silahkan diperbaiki dulu sedikit ya, nanti kemudian langsung diimplementasikan saja pada video pembelajaran, kemudian silahkan dikumpulkan H-1 maksimal pukul 16 waktu Indonesia Barat. Lakukan yang terbaik, tetap semangat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.